Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Niaskolang niranjan niaruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru perannya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om santi Berbagai ciri khas keris Bali selengkapnya hanya di Bali Story.
Pelaku diduga sengaja membakar 2 jenazah warga negara Jepang untuk menghilangkan jejak. Memeriahkan Lovina Festival tahun 2017, puluhan kapal yacht dari berbagai benua mulai berdatangan. Serunya meluncur di atas ketinggian menggunakan hammock. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Saat negara-negara di dunia berlomba memamerkan kecanggihan senjata yang dimilikinya, Bali hingga hari ini masih terus memelihara senjata tradisionalnya, yaitu keris. Ya, meski telah ditetapkan secara nasional sebagai warisan budaya, namun ternyata keris Bali memiliki ciri khas tersendiri. Seperti apakah? Selengkapnya kami hadirkan hanya dalam Bali Story berikut ini. Tahun 2005, UNESCO telah menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan budaya lisan dan kasat mata yang berguna bagi kemajuan kemanusiaan. Penganugerahan ini sekaligus mematenkan bahwa keris adalah hasil kebudayaan asli Indonesia dan tidak mungkin diakui oleh negara lain sebagai warisan kebudayaan. Di Indonesia, keris tersebar di wilayah yang pernah dipengaruhi oleh kerajaan besar, seperti Kerajaan Majapahit mulai dari Pulau Jawa, Madura, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, hingga Pulau Dewata Bali dan Nusa Tenggara. Pada zaman kerajaan, keris menjadi senjata pusaka yang digunakan oleh raja di Nusantara termasuk di Pulau Bali. Sebagai senjata, keris diyakini mengandung kekuatan supranatural yang mampu mengalahkan lawan. Keris tercatat digunakan oleh Raja Badung dan Raja Klungkung saat Perang Puputan melawan Belanda. Dikutip dari laman lifestyle.business.com, walaupun sama-sama terpengaruh Kerajaan Majapahit, terdapat perbedaan antara keris Bali dengan keris dari daerah lainnya. Salah satunya dari segi fisik. Jika dibandingkan dengan keris Jawa, keris Bali cenderung lebih besar. Selain itu, pada keris Bali relatif lebih artistik karena dikombinasikan dengan ukiran khas Bali. Denganan atau pegangan pada keris Bali juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti patung atau togong, dan ada juga yang berbentuk seperti ular. Beberapa koleksi keris dari zaman kerajaan hingga saat ini masih dapat dilihat di beberapa museum di Bali seperti Museum Neka Ubud dan Museum Bali di Denpasar. Lebih dari 200 keris dipamerkan di Museum Neka Ubud, sedangkan di Museum Bali, koleksi keris dapat dilihat di Gedung Tabanan. Selain disimpan di museum, sejumlah keris zaman kerajaan di Bali juga disimpan secara pribadi oleh para keturunan raja. Salah satunya keris yang disimpan Ida Sri Bagawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun di Kedatun Kawista Belatungan Tabanan. Keris bernama Mahesa Sura diyakini sebagai keris terpanjang yang ada di Bali. Keris yang memiliki panjang 3,15 meter ini diyakini sebagai keris peninggalan Mahapati Kebo Iwo pada zaman kerajaan Bedahulu. Setelah Kebo Iwo berhasil dikalahkan oleh Gajah Mada, keris yang memiliki 33 luk atau lekukan ini dikuasai oleh keturunan Adipati Majapahit di Bali dalam Sri Kresna Kepakisan. Bagi masyarakat Bali, keris memiliki peran dan fungsi sosial yang cukup krusial. Pada zaman kerajaan, keris digunakan sebagai senjata pertempuran. Pada zaman sekarang, keris banyak digunakan sebagai penjaga, pengemong, serta upacara adat. Namun setiap keris yang digunakan untuk upacara adat di Bali selalu dipasupati atau disakralkan. Hingga saat ini pun keris masih cukup eksis di Bali karena banyak upacara menggunakan keris, terutama untuk upacara perkawinan. Pengantin laki-laki harus membawa keris yang digunakan saat prosesi upacara. Beberapa tradisi kuno yang masih berlangsung seperti tradisi ngurek di Kesiman juga menggunakan senjata keris. Keris juga dipakai untuk melengkapi pakaian penari Bali seperti pakaian tari topeng dan arja.
Untuk melengkapi kewibawaan pakaian saat bertugas, polisi adat Bali atau pecalang kini juga membawa keris. Karena masih sering digunakan oleh masyarakat Bali, pembuat keris pun masih cukup eksis hingga sekarang. Uniknya, membuat keris di Bali merupakan orang-orang khusus yang hanya dari keturunan Wangsa Pande atau keluarga yang bergelar Pande. Setiap 7 bulan atau 210 hari sekali, tepatnya pada hari Sabtu Kliwon Wuku Landep dalam kalender Bali, masyarakat Hindu Bali juga melakukan upacara khusus terhadap keris yang disebut tumpek landep. Pada hari ini umat Hindu melakukan pembersihan terhadap seluruh keris yang dimiliki dan melakukan persembahyangan. Upacara ini bertujuan agar ketajaman keris juga bertuah pada ketajaman pikiran sebagai senjata utama dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Rasanya ada yang kurang jika bertandang ke Pulau Dewata tanpa membawa pulang oleh-oleh. Apalagi ragam inovasi buatangan dari Bali memang tidak ada habisnya ya. Nah ini nih satu lagi alternatif buatangan, yaitu kerajinan seni lukis kayu dengan teknik pembakaran atau virografi. Pulau Dewata Bali sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia tentunya menyimpan banyak sekali ragam oleh-oleh ya. Namun dibutuhkan inovasi untuk tetap bertahan mendapatkan tempat di pasar. Bagi para pelancong, menemukan buah tangan yang unik tentu jadi kepuasan tersendiri. Begitu juga bagi para pebisnis. Inovasi yang segar dan khas senantiasa dihasilkan demi menjaring konsumen baru. Termasuk Iketut Adi Wirawan atau biasa dipanggil Songket. Seniman yang sudah bergelut dengan dunia seni tato selama 20 tahun ini mulai lebarkan sayap ke bisnis lain. Berbekal kepiawaiannya menggambar, ia mulai belajar seni melukis kayu dengan pembakaran atau yang disebut dengan virografi. 2 bulan belajar secara otodidak, Songket mulai percaya diri pasarkan karyanya. Teknik virografi tak butuhkan banyak peralatan. Cukup kayu yang sudah dihaluskan permukaannya agar lebih mudah dilukis. Sisanya tentu saja solder atau alat pemanas sebagai pengganti kuas. Proses pembuatannya dimulai dari menghaluskan permukaan kayu dengan amplas. Lalu buat sketsa kasar dari gambar yang akan dibuat. Nah, selanjutnya adalah inti dari teknik ini, yaitu membuat gradasi pewarnaan dengan menggunakan solder. Tidak sama seperti menggambar biasanya, kali ini karena di atas kayu dan juga memakai solder, jadi tidak bisa diulangi lagi atau dihapus gambar yang sudah kita buat di atas kayu ini. Karena itu dibutuhkan ketelitian dan juga keterampilan agar gambar yang kita buat terlihat hidup dan juga bagus. Bagi pemula yang tak memiliki dasar keahlian di bidang seni, tentu harus sering-sering berlatih. Namun bagi Songket, teknik virografi menjadi salah satu media baru yang mampu wadahi keahlian seninya dalam dimensi yang berbeda. Mulai dari gambar barong Bali, hewan, dan gambar diri atau self-portrait jadi karya yang paling favorit. Sementara yang paling menantang bagi Songket adalah lukisan wajah tokoh seperti Presiden Soekarno dan Albert Einstein. Saya coba ngegambar ini, potret tokoh lah, tokoh-tokoh dunia. Jadi orang tahu lah ini. Kalau saya bikin gambar ini orang sudah mengenal. Kalau tokoh ya itu untuk orang sekali lihat dia tahu gitu. Kalau potret diri ya orang yang order aja yang tahu. Karya seni unik ini menarik perhatian bukan hanya pelancong, tapi juga para penggemar seni lukis. Unik banget saya lihat. Dari bahan, dari foto diposting ke media, ke kayu, itu yang saya buat untuk tertarik untuk pingin mesen satu ya. Kalau sementara ini setahunnya saya untuk lukisan kayu mungkin sepengetahuan saya tuh belum ada.
Tak hanya jenis lukisannya yang berbeda, tampilan kayu juga dapat dipilih oleh pembeli. Mulai dari kayu bulat hingga bergaya natural seperti kayu yang baru saja dipotong. Dan untuk memilikinya, para pembeli harus merogoh kantong mulai dari Rp300.000. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Setelah ini akan kami hadirkan berbagai fenomena unik dari badai Irma yang terjadi di wilayah Amerika. Tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di NET.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Badai Irma yang menghantam wilayah Amerika Tengah hingga Florida, Amerika Serikat menyisakan fenomena alam yang jarang dilihat warga. Mulai dari 2 sapi laut yang terdampar hingga tersedotnya air pantai di sekitar Florida. Badai Irma perlahan pergi menghilang meninggalkan Florida. Rekaman CCTV merekam saat kekuatan badai ini perlahan-lahan menghantam kawasan Miami Beach. Mulai dari cuaca yang tenang, badai menghantam, hingga cuaca mereda. Sementara itu, badai Irma juga tertangkap radar cuaca milik NASA. Pemantauan dari satelit ini memantau badai Irma selama kurun waktu 10 hari, bergerak cepat menghantam wilayah kepulauan di Amerika Tengah hingga Florida, Amerika Serikat. Dampaknya, Puerto Rico, Kepulauan Karibia, Republik Dominika hingga Florida, Amerika Serikat porak-poranda. Kerusakan masif pun terjadi di beberapa bagian wilayah kota. Terutama di kawasan Florida, kecepatan angin hingga 195 km per jam, menghancurkan rumah dan fasilitas umum, serta membanjiri ribuan hektar permukiman warga dari pedesaan hingga kota besar. Tidak lama setelah gelombang menghantam, anomali air laut terekam di sepanjang pantai barat Florida. Air laut yang tadinya penuh tiba-tiba surut menghilang dari pandangan. Fenomena ini terekam kamera milik netizen yang diupload lewat Twitter. Fenomena ini dalam bahasa meteorologi disebut dampak Hurricane Bulge, alias sedotan badai yang membawa air laut hingga ke pusat atau inti tornado. Sempat dikhawatirkan akan menyebabkan tsunami, namun hal ini tak terjadi karena air laut akan kembali seperti semula, namun tidak secara tiba-tiba. Sementara itu, sedotan badai tornado Irma ini membuat 2 ekor sapi laut atau manatee terlempar ke daratan jauh dari habitatnya. Manatee ini terdampar di lepas pantai Sarasota, pesisir sebelah barat semenanjung Florida minggu lalu. Hewan berbobot 250 kg ini tak berdaya sebelum akhirnya ditolong sejumlah relawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasangan suami istri yang tewas terbungkus bed cover diduga menghembuskan nafas 12 jam sebelum ditemukan Selasa siang. Keduanya dimakamkan di Pekalongan, Jawa Tengah tanpa dihadiri salah satu putrinya. Ratusan pelayat hadiri pemakaman Husni Zakarsi dan Zakia Husni di pemakaman keluarga di Kelurahan Kradenan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pasangan ini diketahui sebagai juragan konveksi yang dermawan. Pemakaman tidak dihadiri salah satu putri korban yang berada di luar negeri. Hari itulah ada kedua ya, berarti itu hari Sabtu kemarin. Terakhir ketemu ya. Kalau almarhum sama almarhumah itu meninggalkan berapa orang? 4 orang anak, 2 putra, 2 putri. Satu putrinya sekolah di Inggris, di London. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga terus mendalami kasus penemuan jenazah Pasutri di Sungai Klawing, Desa Pelumpungan, Purbalingga, Jawa Tengah ini. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara, kedua jenazah korban telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto, Senin malam. Jadi sesuai dengan hasil otopsi, kondisi korban meninggal 12 jam sebelum dilakukan otopsi. Jadi dimungkinkan antara sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Polres Purbalingga kini berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya karena rumah korban berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara dari bukti-bukti yang ada, polisi belum menemukan titik terang siapa pelaku pembunuhan sadis ini. Triyono Saifullah, Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET. Tewasnya pasangan suami istri Husni Zakarsi dan juga Zakia Husni diduga terkait perampokan. Kami merangkum sejumlah kasus perampokan sadis yang terjadi dalam setahun terakhir, diantaranya kasus perampokan berdarah di Pulau Mas, Jakarta Timur, hingga pencurian yang menewaskan calon dokter Italia Chandra Kirana. Setahun kebelakang, sejumlah kasus perampokan sadis menyedot perhatian masyarakat. Desember 2016, komplotan perampok menyekap 11 orang di rumah yang mereka satroni di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Para korban ditumpuk di kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5 meter hingga 12 jam lebih. 5 orang tewas di tempat karena kekurangan oksigen. Mereka adalah Dodi Triyono, pemilik rumah, Diana Arika dan Dianita Gema, anak Dodi, Amelia Kalista, teman Gema, dan Yanto, sopir keluarga. Sementara sopir Dodi Tasroh meninggal meski sempat dibawa ke rumah sakit. 5 orang lainnya selamat termasuk Zanet Kalila, anak korban, dan 4 pembantunya. Ketiga pelaku Erwin Sitomorang,
Yuspane, dan Alvin Sinaga dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, serta pencurian dengan kekerasan dan didakwa hukuman mati. Sementara satu pelaku lain, Ramlan Butar-Butar, tewas ditembak polisi karena melawan. Sementara Juni lalu, Davidson Tantono dirampok dan ditembak komplotan penjahat di SPBU Daan Mogot, Jakarta Barat. Bos koperasi itu tewas di tempat setelah melawan perampok yang merampas tas berisi uang 350 juta rupiah. Uang tersebut rencananya akan diberikan sebagai pinjaman kepada salah satu nasabah koperasinya. Sempat kesulitan mencari pelaku karena CCTV yang rusak di SPBU tempat kejadian perkara. Polisi akhirnya berhasil meringkus 9 pelaku, namun 2 diantaranya tewas ditembak lantaran melawan saat ditangkap. Sementara 7 pelaku lain masih dalam pengejaran. Mereka dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pasal tentang pembunuhan dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Berselang 1 minggu 12 Juni lalu, kasus pencurian disertai pembunuhan terjadi di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Italia Chandra Kirana Putri ditembak kawanan pencuri setelah melawan pelaku menggunakan sapu. Ia memergoki perampok tengah mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumahnya. Kirana sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa naas itu pun terekam kamera CCTV. Polisi pun berhasil menangkap Saiful, eksekutor penembakan Italia. Saiful tewas setelah melawan polisi saat ditangkap di Lampung Juli lalu. Tak lama berselang, pelaku lainnya berinisial MAN menyerahkan diri karena ketakutan akan ditindak tegas polisi. Dari hasil investigasi tim Polresta Denpasar dan Polda Bali, pelaku diduga sengaja membakar 2 jenazah warga negara Jepang untuk menghilangkan jejak. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Dari Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat.
Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Dari hasil investigasi tim Polresta Denpasar dan Polda Bali, pelaku diduga sengaja membakar 2 jenazah warga negara Jepang untuk menghilangkan jejak. Namun polisi belum bisa memastikan motif dan jumlah pelaku pembunuhan. Terkuak sudah, 2 jenazah WNA Jepang yang ditemukan tewas di dalam rumahnya merupakan korban pembunuhan. Dari hasil investigasi, pelaku sengaja membakar kedua pasangan suami istri tersebut untuk menghilangkan jejak usai korban dibunuh. Meski sudah mencurigai pelaku pembunuhan, namun pihak kepolisian belum berani memastikan pelaku pembunuhan. Yang curigai sudah ada. Berapa orang? Ya, belum. Masih curigai. Belum. Sudah dipastikan. Dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sebanyak 10 orang saksi, di antaranya pembantu, supir korban, dan petugas keamanan setempat. Tim lapor juga sudah melakukan otopsi terhadap kedua jenazah. Namun lab forensik masih belum melakukan uji laboratorium toksikologi dan patologi anatomi untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara kedua jenazah masih dititipkan di ruang forensik Rumah Sakit Sanglah. Sebelumnya pada Senin 4 September 2017, supir yang juga anak angkat korban menemukan kedua pasutri tersebut tewas dengan sejumlah luka tusukan di badan. Korban juga tewas dalam kondisi tubuh dan kamar korban hangus terbakar. Peristiwa yang masih dalam proses penyelidikan ini terjadi di Kompleks Perumahan Puri Gading, Jimbaran, Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dua penonton konser musik Soundrenaline di Garuda Wisnu Kencana ditangkap petugas. Mereka kedapatan membawa narkoba jenis hasis dan ganja saat akan memasuki area konser musik. Rencana Rahmat Hadi Mulyawan dan Edi Salim menikmati konser musik sambil menikmati narkoba akhirnya gagal. Pasalnya, kedua tersangka yang datang dari Jakarta dan Medan untuk menonton konser musik tertangkap saat melewati proses pemeriksaan di pintu penjagaan area konser Soundrenaline di Garuda Wisnu Kencana pada 10 September lalu. Petugas keamanan kemudian menyerahkan kedua pelaku kepada jajaran Satreskrim Narkoba Polresta Denpasar. Petugas kemudian melakukan penyelidikan ke tempat tinggal kedua tersangka. Petugas kembali menemukan barang bukti ganja seberat 63 gram dan hasis seberat 2,5 gram serta 3 butir ekstasi. Setelah diadakan pengecekan oleh petugas Soundrenaline, ditemukan ganja dan 2 linting ganja di dalam bungkus rokok. Setelah itu ada kotak sampurna kaleng, ditemukan 2 inek dan 1 asis. Pelaku mengaku mendapatkan ganja dari seseorang di seputaran Kute, sedangkan hasis diperolehnya saat pelaku berkunjung ke Nepal. Di daerah mana? Jalan apa? Di bagian. Gimana caranya, mekanisme kamu dapat barangnya? Beli langsung jumpa gitu. Per telepon apa ketemu langsung? Per telepon. Yang ini asisnya di mana? Oh, dari Nepal. Nepal. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tentang narkotika dan terancam maksimal 15 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jajaran Reskrim Polres Klungkung berhasil menangkap tersangka penjamretan beberapa waktu yang lalu. Tak hanya melakukan perampasan, tersangka juga sempat melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya.
Iputu Antara, warga desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Klungkung Senin kemarin lantaran telah merampas handphone milik LPD, pelajar berusia 17 tahun asal desa Pemenang, Banjarangkan. Kejadian bermula ketika tersangka mencegat korban di tengah jalan saat malam hari untuk perkenalan. Karena di bawah pengaruh alkohol, tersangka sempat melakukan tindakan asusila dengan menyentuh bagian sensitif tubuh korban. Tersangka kemudian mengambil handphone dan meninggalkan korban di tempat kejadian. Setelah mendapat laporan dari korban, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya tersangka pun dapat ditangkap. Pelaku merampas HP milik korban. Setelah merampas, dia langsung kabur ke arah utara. Kemudian kronologis penangkapannya kemarin diamankan oleh Pak Kanit 1, Pak Ibda Ibnu, diamankan di rumahnya, namun si pelaku sempat melarikan diri ke arah timur di tepi jurang. Kita amankan di tepi jurang, di dalam jurang, di dalam sungai. Untuk pelaku kita kenakan pasal 365 dan 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Tersangka yang berusia 25 tahun ini bekerja sebagai karyawan bengkel. Ia sempat menyangkal handphone yang dirampas bukan untuk dijual, namun akan dikembalikan ke pemiliknya. Maunya saya mau kembaliin sama orangnya gitu. Oh, bentar. Iya. Nyesel nggak boleh? Iya nyesel, emang nyesel. Atas perbuatannya, tersangka dijerat 2 pasal sekaligus, yakni pasal 363 dan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang diikuti kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. 7 anak buah kapal serta 1 kapten kapal motor Cahaya Nirmala II yang tenggelam Minggu dini hari akhirnya dipulangkan pada Selasa sore. Mereka diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Bali untuk diantar ke daerah asalnya. Selasa siang, 8 orang anak buah KM Cahaya Nirmala II yang tenggelam di perairan Celukan Bawang pada Minggu dini hari dijemput oleh BPBD Buleleng di posko KSOP Celukan Bawang. Ke-8 orang ABK yakni Rusdam, Iwan Ibrahim Hasanuddin Brunei dan Edison akan dipulangkan melalui Pelabuhan Padang Bayi Karangasem Bali pada Selasa malam. Namun sebelum dipulangkan pada Selasa siang, seluruh ABK KM Cahaya Nirmala II ini akan diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Bali di Denpasar dan selanjutnya akan diantar ke daerah asalnya Bima, Nusa Tenggara Barat. Sekretaris BPBD Buleleng, Ketut Susila menjelaskan, sebelum pulang, ke-8 ABK KM Cahaya Nirmala II ini pun diberikan sejumlah bantuan pakaian. Ini dikarenakan perlengkapan per ABK ini hanyut dan tenggelam dengan kapal yang ditumpanginya. Tugas kita sampai di provinsi, Dinas Sosial, di BPBD dulu. Nanti BPBD Provinsi yang akan mengantar ke Dinas Sosial. Kita di sini sebagai wujud daripada rasa kemanusiaan, istirahat di sini kita berikan kelengkapan secukupnya, mau mandi ada handuknya, ada sabunnya dan lainnya. Kemudian kita siapkan juga makan di sini. Sementara itu, menurut Kapten Kapal Cahaya Nirmala II, Ibrahim mengaku dirinya ingin secepatnya bisa pulang dan ingin bertemu keluarga. Sekarang belum, sudah tidak ada trauma sekarang. Ya sudah lega semuanya. Memang kemarin itu waktu di musibah di laut ya ada rasa takut dan mikir keluarga di rumah sana. Sebelumnya, pada Minggu malam, KM Cahaya Nirmala II mengalami kecelakaan di perairan Celukan Bawang akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Sebanyak 8 ABK kapal motor tersebut berhasil diselamatkan oleh salah satu kapal tongkang yang melintas. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Memeriahkan Lovina Festival tahun 2017, puluhan kapal yah dari berbagai benua mulai berdatangan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official.
Kami melaksanakan patroli. Monitor jagoan Ambon, jagoan motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24. 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali cedera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya Firza ya. This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Ya, kembali di Net Bali, memeriahkan Lovina Festival tahun 2017 yang akan digelar pada tanggal 14 September 2017 mendatang. Puluhan kapal liar dari berbagai benua mulai berdatangan di Pantai Lovina Buleleng. Meskipun pembukaan Lovina Festival serta Sail Indonesia tahun 2017 baru akan dimulai pada Kamis 14 September mendatang, namun peserta Sail Indonesia mulai berdatangan di Laut Lovina Buleleng. Kapal-kapal cantik ini pun datang dari berbagai benua di seluruh dunia. Kedatangan puluhan kapal yacht ini pun untuk memeriahkan Lovina Festival tahun 2017 yang akan menampilkan berbagai atraksi kesenian dan budaya khas Buleleng. Kepala Dinas Pariwisata Buleleng, Nyoman Sutrisna menjelaskan, sebanyak 88 kapal telah terdaftar dan akan datang pada Lovina Festival kali ini. Sebelumnya, kapal yacht peserta Sail Indonesia ini berkunjung di berbagai provinsi di Indonesia, seperti NTT, Sulawesi, serta ada pula yang datang dari Australia serta Amerika. Kedatangan puluhan kapal yacht ini pun sebagai ajang promosi wisata alam maupun wisata budaya yang ada di Bali Utara. Nantinya, peserta Sail Indonesia ini akan melakukan tur ke sejumlah desa wisata seperti Sudaji, Baliage, serta Museum Buleleng. Kita akan melakukan jamuan, atraksi,
kepada para yachts yang hadir. Nah, apa-apa saja kegiatannya oleh para peserta yachts ini kita sudah kemas melalui suatu rundown acara ya, yang mana akan melakukan konservasi, kemudian juga akan melihat sunrise-nya, kemudian akan ikut juga dalam Bonangan Race, kemudian juga ikut dengan color run dan ikut di dalam konservasi. Nah, dalam hal inilah kita mengajak daripada tamu tersebut supaya mempunyai kenangan. Dari data Dinas Pariwisata Indonesia, 88 peserta SEAL Indonesia ini merupakan dari 2 kelompok rally, yakni SEAL Indonesia Yacht Rally Tourism dan Wonderful Sail to Indonesia. Banyaknya kapal-kapal yacht di tengah laut Pantai Lovina ini menjadi tontonan menarik di kala tenggelamnya sang surya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. 27 tahun membuat perahu tradisional. Nyoman Windia, pembuat perahu tradisional di Tabanan, berharap mendapat bantuan peralatan dari pemerintah. Saat ini hanya tersisa Nyoman Windia saja di Kabupaten Tabanan yang masih menekuni pekerjaan ini. Nyoman Windia, pria yang lahir 65 tahun silam asal desa Sudimara ini merupakan satu-satunya pembuat perahu yang masih tersisa di Kabupaten Tabanan. Sejak tahun 1987, kakek dengan 3 cucu ini telah menekuni pembuatan perahu tradisional atau orang Bali menyebutnya jukung. Keterampilan membuat perahu pun didapatkannya secara otodidak. Berawal dari mencoba-coba memperbaiki perahunya yang rusak, seiring berjalannya waktu, Nyoman Windia akhirnya bisa membuat perahu dengan bakat pertukangan yang diturunkan ayahnya. Akhirnya Nyoman Windia pun mulai mendapat pesanan. Pesanan pertamanya justru datang dari seorang nelayan di Kuta. Sejak saat itu Nyoman Windia mulai terkenal dan dia pun kebanjiran pesanan perahu. Pemesan perahunya tidak saja dari wilayahnya, namun juga dari daerah lainnya seperti Peti Tengah, Seseh, Braban, Tanah Lot, serta Kedungu. Nyoman Windia pun harus datang ke daerah pemesannya karena dia harus mengerjakan di tempat si pemesan tersebut. Namun semakin bertambahnya usia dan kondisi fisik yang mulai melemah, kini Nyoman Windia hanya mampu membuat perahu di bengkel yang harus dia bayar sewanya sebesar 300.000 setiap menyelesaikan perahu pesanannya. Untuk membuat perahu tradisional, peralatan yang digunakannya tergolong sederhana, seperti tang, pisau, gergaji, serta alat pemahat dengan berbagai ukuran. Perahu yang dia buat menggunakan jenis kayu ganggangan. Menurutnya kualitas kayu ganggangan sangat baik untuk membuat perahu, di mana rata-rata perahu yang dia buat mampu bertahan 15 hingga 20 tahun, asalkan perahunya dirawat dengan baik. Dalam mengerjakan perahu, Nyoman Windia bekerja sendiri, kecuali untuk proses pengecatan dia dibantu oleh temannya. Menurutnya, membuat perahu sama halnya dengan melukis, di mana tidak sekedar membutuhkan kemampuan secara teknis, namun yang lebih dibutuhkan adalah rasa. Untuk satu perahu standar dengan panjang 9 meter, Windia mematok harga mulai 10 hingga 12 juta rupiah. Pemesannya pun tidak selalu nelayan. Terkadang ada juga hotel untuk digunakan sebagai pajangan. Menurutnya harga tersebut tidaklah sebanding dengan modal yang dia keluarkan serta kemahirannya. Untuk setiap perahu, rata-rata waktu yang dihabiskan sekitar 1 bulan. Meski penghasilannya sebagai seorang pembuat perahu tidaklah besar, namun dia sangat mencintai pekerjaannya ini. Bahkan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SMA, Nyoman Windia rela mengurangi jatah makannya. Saya setengah mati mengasukkan sekolah anak saya itu dengan syarat supaya bisa anak saya itu sekolah menengah ke atas. Itu juga saya itu dari awal saya berpikir itu bagaimana saya bisa menyekolahkan anak itu, sedangkan dari tahun 87 89 atau kenaikan itu makan saya kurang. Saat ini harapan dari Nyoman Windia adalah adanya bantuan dari pemerintah berupa peralatan yang lebih baik,
sehingga dia bisa lebih baik lagi dalam membuat perahu-perahu tradisionalnya. Dan dia juga berharap ada generasi muda saat ini yang mau meneruskan pekerjaan ini, karena masih banyak nelayan di Bali yang masih menggunakan perahu tradisional. Jadi, pasti akan banyak membutuhkan para pembuat perahu tradisional. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, saat lagi kita akan lihat keseruan meluncur di atas ketinggian menggunakan hemak. Tetap di NET Bali. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi, hanya di NET. Oke, Bun. Sate. Mengulas kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Dikemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Satu Indonesia. Kalian ini mau sekolah kan ya? Belum mbak, rewel deh udah nyetir-nyetir aja tuh lihat ke depan. Selamat pagi mbak. Bukan masa kita diaduin ke polisi. Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan nggak penting pak, orang cuma mau nonton konser ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi, biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah mbak. Enggak ada pak. Oke Jack, season 2 hanya di NET. Ya, Anda kembali menyaksikan NET Bali. Kalau Anda sedang bertandang ke Ciamis, Jawa Barat, jangan lupa ya untuk meluncur di atas ketinggian dengan menggunakan hemak. Ya, selain seru, hal ini juga memacu adrenalin. Pengunjung pun bisa berselfie dengan latar belakang lembah dan tebing nan hijau sambil menikmati keindahan alam. Hanging Hammock Swing ini kini jadi salah satu spot selfie. Kenakan perlengkapan keamanan sebelum meluncur berayun di atas jurang sedalam puluhan meter. Berlatar belakang pemandangan alam di atas ketinggian, siap manjakan mata. Pertama kali pas naik itu takut jatuh. Unik sih ya kalau buat selfie-selfie gitu. Infrastruktur sama pembenahan ke wilayah wisata. Karena di sini tentunya kita melihat potensinya yang sangat besar. Ada bendungan, ada air yang masih alami. Selain hammock swing, beragam spot menarik berbentuk hati. Spot rangon untuk bercengkrama disuguhkan bagi pecinta swafoto. Tarifnya 10.000 per orang.
Rencananya, hamparan lembah dan tebing ini akan ditenggelamkan setelah mega proyek bendungan Lewi Keris rampung dibangun. Sehingga nantinya, kawasan wisata selfie ini berpotensi dijadikan wisata air. Yopi Andreas melaporkan untuk NET. Ya, sekarang kita beralih ke mancanegara. Rangkaian parade balon unik berwujud tokoh komik ramaikan sepanjang kota Brussels. Salah satunya nih ada balon raksasa Penguins of the Madagascar. Pusat kota Brussels diramaikan para penonton dan turis pada minggu kemarin. Sepanjang jalan kota dipenuhi balon unik berbentuk aneka tokoh komik. Berjalan dari luar istana kerajaan Brussels, parade balon ini untuk memberi penghormatan kepada pahlawan komik. Ada Lucky Luke, Bull, Spirou, robot Star Wars BB-8, hingga penguin dari Penguins of the Madagascar. C'est formidable, c'est vraiment extraordinaire pour les enfants. Ils adorent, il y a Lucky Luke, il y a plein de personnages de bande dessinée et les enfants regardent ça avec passion, ils adorent. Dengan parade ini, Brussels berupaya untuk mempromosikan warisan komiknya yang membanggakan, yakni Tintin dan Smurf. Parade tersebut merupakan bagian dari serangkaian acara The Ninth Art. Nah, selanjutnya kita ke Wisconsin di Amerika Serikat. Di sana ada kompetisi melempar kotoran sapi. Hal ini ternyata sudah jadi tradisi warga setempat dan kontestannya datang dari berbagai penjuru dunia. Wisconsin Chow Chip Through adalah acara mencengkram kotoran sapi kering yang dilemparkan ke udara di Prairie du Sec, Wisconsin, Amerika Serikat. Yang terjauh, dialah yang mendapatkan hadiah utama. Kotoran sapi ini berasal dari sapi peternakan lokal setempat. Tahun ke-43, kontestannya datang dari Amerika Serikat, Belanda, dan Portugal. Aturan kontes ini menerapkan bahwa kepingan kotoran sapi harus berdiameter minimal 15 cm. Potongan yang terbang paling jauh adalah yang dihitung juri. I've been doing a bunch of shoulder stretches, trying to get loosened up, get back to the old Little League days of throwing baseballs. Tidak ada sarung tangan untuk kontestan, semua melakukannya dengan tangan kosong. Rekor pelemparan kotoran sapi terjauh tercatat di angka 76 meter. Informasi dari Wisconsin tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda dapat kembali menyaksikan tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali dan jangan lupa setelah ditonton langsung di subscribe juga. Setelah ini pun kami akan memutarkan video klip dari band Dialog Dini Hari. Band yang digawangi oleh Denny Surya, Dadang, dan Brizio ini akan hadir dengan lagu Gurat Asa. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di @netbaliofficial ya. Dan saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Menggenggam kerinduan, gelana jalan panjang dunia. Jubatlah lama ku tanggalkan, riang dan sunyi aku telanjang. Seratus jurang telah ku jatuhi, titipkan badai hujan belati. 1000 duka telah ku tangisi, ragam cerita aku sudahi. Ku yakin lelah kan berpulang, di mana tangan membentang, mengembara mencari jalan pulang.
tak